Hai guys, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bikin Samyang Challenge. Dan pesertanya ada Dava, terus ada Ayah, dan ada Bunda. Peraturannya adalah kita harus makan dulu samyang ini sampai habis, baru habis itu kita boleh minum. Dan kalau misalnya udah ada yang minum duluan itu dianggap kalah ya guys. Yang paling duluan habis yang menang. Ya, kalau yang kalah ada hukumannya. Hukumannya apa nanti kita pikirkan. Oke? Ini udah dingin nih, udah dari tadi soalnya. Yuk, dimulai aja ya, dikira. Ini kira samyangnya samyangan. Tahu dong, baca bismillah. Mana doa makanya? Kiran, yang doa kiran. Allahumma Apa tuh doa? amin. Amin. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai challenge makan samyang hari ini. juara satunya adalah Abang Dava. Cino kalah. Juara dua Ayah. Menang kalah nggak penting ya teman-teman ya. Yang penting seru-seruan, suasana yang penting teman-teman. Teman-teman pernah dengar hadis Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku? Kenapa Rasulullah ngomong Baiti Jannati? Tidak misalkan Masjidi Jannati, masjidku adalah surgaku, di mana kita di dalam masjid bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah, untuk berdiskusi bersama teman-teman kita, saudara-saudara kita sesama muslim tentang agama, tentang hukum Allah, tentang firman Allah, tentang hadis Nabi. Tapi Rasulullah menepuk dada, Baiti Jannati. Ya, tentunya yang dimaksud Rasulullah di sini adalah bukan isi rumahnya menggambarkan surga, karena Rasulullah hidup dengan suasana yang super sederhana. Kita bisa tahu bahwa Rasulullah tidur hanya beralaskan pelepah pohon korma. Kita bisa tahu bahwa Rasulullah makan roti gandum yang telah mengeras, atau misalkan Rasulullah hanya punya baju beberapa potong saja yang beliau pakai, yang beliau cuci dan yang untuk besok begitu ya. Di sini yang dimaksud surga adalah suasananya, teman-teman. Suasana rumah Rasulullah itulah yang dimaksud surga. Jadi ada surga di dalam rumah Rasulullah. Kenapa bisa begitu teman-teman? Rumah ini kan ibarat titik nol kita teman-teman. Kita memulai aktivitas itu dari rumah. Kita pulang setelah beraktivitas itu ke rumah. Sehingga apa? Ketika kita bisa menciptakan suasana surga di dalam rumah kita teman-teman, diharapkan kita bisa menularkan suasana surga itu ke mana kaki kita melangkah. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Kita tularkan suasana surga yang ada di rumah kita itu di dalam masjid. Kita melangkahkan kaki kita ke tempat aktivitas kita mencari nafkah. Kita tularkan suasana surga yang ada di rumah kita ke kantor kita atau ke toko kita. Kita melangkahkan kaki kita, katakanlah berkumpul bersama teman-teman kita di organisasi. Kita tularkan suasana surga di rumah kita ke dalam organisasi yang kita ikuti. Sehingga apa teman-teman? Hasilnya adalah kedamaian. Hasilnya adalah kesejukan. Coba kalau kita menggunakan mafhum mukhalafah atau pemahaman terbalik. Bukan surga yang ada di rumah ente, tapi neraka. Suasana neraka ada di rumah ente nih. Ente pergi ke masjid, bisa-bisa masjid dibakar. Ketika ente pergi ke tempat kerja dibikin onar. Ketika ente pergi ke organisasi, tempat ente salurkan aspirasi, organisasinya bisa bubar. Karena apa? Suasananya bukan suasana sejuk,
bukan suasana yang bikin nyaman, tapi suasana yang sebaliknya. Dibakar di sini bukan berarti bakar pakai kayu bakar gitu ya, melainkan suasananya menjadi tidak kondusif. Di masjid tidak memberikan kesejukan, tapi orang kalau keluar dari masjid itu pengen bunuh orang gitu, pengen nyakitin orang gitu. Kan siogianya kalau kita dengar kata hayya 'alas sholat, marilah kita sholat, kan setelahnya hayya 'alal falah kan, marilah kita bahagia. Nah ini kadang-kadang sebaliknya, setelah sholat bukannya bahagia tapi hati makin panas gitu. Karena apa? Di masjid bukan kesejukan yang dihidupkan, melainkan sebaliknya. Ketika kita bisa menciptakan suasana surga di rumah kita, seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu, setidaknya kalau kita masing-masing bisa melakukan hal tersebut, insya Allah lingkungan kita akan damai. Orang-orang di sekeliling kita akan nyaman berada di samping kita. Bahkan negara Indonesia, negara ini yang begitu besar, itu akan menjadi nyaman. Tanpa kebencian, tanpa caci maki, apalagi saling kafir mengkafirkan. Itu saja teman-teman dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar. Atau jika teman-teman ingin yang lain tahu, silahkan bagikan video. Dan jangan lupa subscribe channel